Selamat datang peserta didik tahun ajaran 2021-2022. Bersama saya, Bu Ella. Kali ini kita akan membahas mengenai materi wawasan Wiyata Mandala atau pengenalan lingkungan sekolah dan protokol kesehatan. Mari kita melihat tayangan berikut ini. Ini merupakan tampilan gerbang SMP Negeri 15 Surabaya, di mana ada tulisan di depannya, wajib memakai masker di area lingkungan sekolah. Sebelum kalian memasuki gedung, kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu di wastafel dan ada papan informasi. Lalu kalian bisa menggunakan hand sanitizer yang berada di pos satpam. Yang bisa kalian lihat ini merupakan lapangan basket, ada gedung, kelas, ada lapangan voli, dan tempat parkir Bapak Ibu Guru. Di sebelah pos satpam, kalian lihat ada beberapa wastafel yang bisa kalian gunakan untuk mencuci tangan, beserta di situ ada dilengkapi dengan sabun, dilengkapi dengan cara mencuci tangan. Banyak sekali tanaman sukun karena tanaman sukun merupakan ikon sekolah. Ini adalah greenhouse. Di SMP Negeri 15 Surabaya juga mempunyai bank sampah. Pada tempat parkir Bapak Ibu Guru ada himbauan untuk mentaati protokol kesehatan. Juga ada banner mengenai profil pelajar Pancasila. Ada banyak sekali slogan-slogan di dinding gedungnya untuk menghemat energi, untuk mencintai lingkungan, dan hemat air. Karena SMP Negeri 15 Surabaya merupakan sekolah adiwiyata tingkat provinsi, di mana kita akan menuju ke tingkat nasional. Sebelum kalian memasuki lobi, kalian akan melihat ada papan misi. Ada papan visi juga, yaitu berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya lingkungan, dan berwawasan kebangsaan. Kita memasuki lobi, di lobi terdapat sekali banyak informasi mengenai tata tertib, mengenai protokol kesehatan. Ada papan, ada mading, ada papan informasi juga. Nah, di sini ada pelayanan informasi PPDB. Ini merupakan ruang sekretariat. Di sebelah ruang sekretariat ada ruang guru. Di depannya juga terdapat wastafel untuk mencuci tangan. Nah, ini adalah ruang guru. Kita memasuki ruang guru. Ruang guru terlihat bersih, rapi. Nah, ini tampak depan. Kita di sebelah ruang guru ada ruang perpustakaan. Mari kita memasuki ruang perpustakaan. Nah, ruang perpustakaan seperti ini banyak sekali buku-buku yang bisa kalian baca di perpustakaan. Ada filosofi, ada buku mengenai agama, ada novel, ada sastra, dan ada banyak buku ensiklopedia. Kalian harus banyak membaca untuk menambah referensi literasi. Karena buku merupakan jendela dunia, jendela ilmu.
Jika kalian banyak membaca, maka kalian juga akan menambah banyak wawasan dari membaca. Ini adalah ruang kepala perpustakaan. Mari kita lihat. Ini adalah tempat parkir siswa. Nah, di gedung kelas 9 ini terdapat ruang BK. Mari kita melihat. Nah, di dalam ruang BK terdapat pohon karir, ada meja ibu guru BK, ada papan informasi yang bisa kalian lihat, dan ada ruang tamunya. Mari kita melihat masjid dari SMP Negeri 15 Surabaya. Masjidnya seperti ini. Ya, kita menuju gedung kelas 9. Ini adalah lantai 1. Di setiap kelas terdapat hand sanitizer dan cara menggunakannya. Mari kita naik ke lantai 2. Nah, setelah itu kita memasuki area kantin. Nah, karena area kantin, di area kantin ini juga kita gunakan sebagai tempat podcast. Karena di SMP Negeri 15 terdapat podcast sekolah, karena ruangan podcast sendiri masih jadi 90% yang masih belum bisa kita gunakan. Akhirnya kita memanfaatkan ruangan dari kantin ini sebagai tempat podcast. Kalau ruangan podcast sudah jadi, anak-anak kita bisa kembali syuting lagi untuk acara podcast di ruang podcast yang berada di lantai 3. Nah, bisa kalian lihat di kantin banyak kursi yang bisa kalian gunakan untuk duduk saat makan. Ini adalah podcastnya. Ini adalah tempat untuk hiburan. Lanjut kita ke ruang TU. Di depan ruang TU terdapat almari yang berisi dengan piala-piala. Ini merupakan standar operasional prosedur untuk masuk ke ruang TU. Ya, kita mulai masuk. Kita lihat di sini terdapat tulisan mutu dalam pelayanan. Jika kalian membutuhkan hal-hal administrasi, kalian bisa ke ruang TU. Ya, ruangannya sangat bersih. Ini adalah untuk pengecekan suhu. Di sebelah TU ada ruang kepala sekolah. Nah, ini adalah ruang kepala sekolah. Dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Dr. Andes Sohibur Rahman. Ini adalah ruang meeting. Yang terlihat rapi, ada piala-piala penghargaan dari siswa-siswi terbaik SMP Negeri 15 Surabaya.
Nah, di sebelah ruang kepala sekolah ada ruang UKS. Mari kita masuk ruang UKS. Nah, ini adalah tampilan dari ruang UKS yang bersih, rapi, terdapat tempat tidur untuk kalian beristirahat saat kalian sakit, dan menunggu jemputan dari orang tua ya. Setelah dari ruang UKS kita menuju ruang band. Ini masih proses 60% dari ruang band. Ini adalah panggungnya. Mari kita lanjut ke gedung kelas 7. Ini adalah lorong. Terlihat rapi. Ada tempat untuk ekopreneur. Tempatnya anak-anak ekopreneur untuk berwirausaha, belajar berwirausaha. Ini adalah taman beserta hutan sekolah. Ada tempat duduk untuk kalian makan. Kita lanjut ke lantai 2, di mana terdapat banyak pemandangan ya di dindingnya. Ini adalah ruangan Galeri Art SMP Negeri 15 Surabaya. Banyak sekali hasilnya adalah lukisan-lukisan hasil dari kakak kelas kalian. Jika kalian mempunyai bakat, kalian bisa membuat lukisan tersebut. Ya, banyak tanaman gantung ya, tanaman menjalar untuk memperindah ruangan. Ini adalah ruangan aula di lantai 2. Nah, ini adalah aulanya. Aulanya sangat luas sekali. Bisa kalian lihat luasnya. Ini adalah area pemandangan di luar aula. Dari atas seperti ini, terlihat sangat hijau sekolah kita dan sangat bersih. Nah, seperti yang saya jelaskan, di lantai 3 itu ada ruangan podcast. Ruangan podcastnya seperti ini, yang baru. Sedangkan meskipun ruang podcast belum jadi, tapi di SMP Negeri 15 Surabaya sudah banyak sekali episode yang bisa kalian lihat di YouTube channel SMP Negeri 15 Surabaya. Jika kalian mempunyai bakat untuk MC, mempunyai bakat untuk editing video, atau sebagai konten kreator, kalian bisa menghubungi Bu Ella, atau Pak Tom, atau Bu Farah untuk mendaftar sebagai anggota tim Podabels. Podabels itu apa? Podcastnya Arek Libels. Mari kita lihat mengenai cuplikan kegiatan selama kita podcast di SMP Negeri 15 Surabaya. Sebentar biar kalian terlihat suaranya. Ada 4 episode, setiap minggunya kita mengeluarkan 1 episode. Tinggal sekarang jam 1, berarti tinggal beberapa jam lagi kita buka puasa. Ini berat-beratnya ini. Iya, berat-beratnya. Berat-beratnya kenapa Pak Ivan? Ya, semakin sore kan semakin lapar kita, semakin haus. Tapi lapar dan haus tidak menjadikan alasan untuk berbuka puasa. Masa kecilnya Pak Iksan, puasa duhur, asar, itu namanya bukan puasa, tapi namanya belajar puasa. Ya, itu dicatat ya anak-anak ya.
kita Nah, di episode 2 Terus mulai kapan belajarnya? adalah kakak kelas Aku kita dari SD Itu sudah belajar. akan menjalani Rasa buat pengen ngafalin Quran itu tiba-tiba datang atau perlu proses buat ngeyakinin diri kita ini biar punya prestasi harus bisa hafal Quran itu gimana? step untuk Kalau aku sih butuh proses yang berlengan dari orang tua sendiri. Terus kalau ngafalin di rumah itu ngafalinnya sama siapa? Aku ngafalin sama adik-adikku, sama orang tua juga. Sama adik-adik. Berarti tentunya yang hafal Quran nggak cuma Kak Naura sendiri ya? Iya. Ada adik-adiknya juga. Kalau adik-adiknya itu Rate jajanan kantin rating. Jadi Satria menyebutkan beberapa jajanan oleh Bu Farah dan kelas kalian Satria yaitu suka. Kak, Ya, dari 5 yang paling Satria suka apa? Pertama, Risol Mayo. apalagi? Pisang coklat. ya, karena Pisang masih coklat. dalam masa pandemi Satria ini kita lagi melakukan puasa terus Satria kegiatan bahas fitting podcast makanan. tetap memakai masker. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Terakhir spesial untuk berikutnya ini mungkin ujian sampai sekolahnya di kelas ketika 9 oleh bulan Bapak Ramadan apalagi ini bagaimana Thomas ujian sekolahnya. dan Buat tantangan baru Kak ya, Ulfa maksudnya. yang sudah Tapi kan biasanya udah pernah yang dulu-dulu kalau ujian itu puasa. Cuman kan ini kan lebih di ujian sekolah kelas 9. Tapi kayak ya sensasinya beda gitu. Kayak yang harusnya biasanya ke teman-teman bisa kayak tanya-tanya gitu. Contohan gitu nggak boleh apa-apa gimana kan juga kepercayaannya kan nggak boleh bohong. Apalagi Jadi bulan kayak- puasa nggak boleh bohong Iya, gitu kan ya. Jadi kayak Misalnya kepingin jujur ini wis angel ya guys. Untuk jujurnya angel karena bulan puasa. Tentu yang berikutnya ini memiliki keinginan lanjut ke SMA mana atau SMK mana ini kalau sudah ujian itu akan gitu. Tapi mudah-mudahan yang pendengar nanti bisa kirim tips di kolom komentar untuk mau ke lanjut SMA. Nah, mari kita membahas mengenai protokol kesehatan. Karena kita masih dalam suasana pandemi, jadi kita harus mengenal apa itu coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Nah, ini seperti flu, virusnya satu keluarga, seperti virus MERS, yang menyebabkan virus MERS, yaitu Middle East Respiratory Syndrome, atau penyakit, dan juga penyakit SARS, sindrom pernafasan akut berat. Nah, coronavirus ini jenis baru yang ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Dan kita di tahun 2020, Maret, ingat sekali Bu Ella, kita langsung belajar dari rumah secara daring karena ada pembatasan social distancing secara besar-besaran untuk mencegah coronavirus sampai di tahun 2021 di bulan Juli ini kita juga mengadakan MPLS hari pertama secara daring juga. Nah, karena masih dalam PPKM darurat Jawa Bali tanggal yang dimulai tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli 2021, di mana yang paling penting di sini peraturannya yaitu seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Kalian juga selama PPKM darurat ini harap di rumah saja, jangan keluar, jangan bertemu dengan orang lain, karena benar-benar ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat mengumumkan pembatasan kegiatan masyarakat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Karena saran dari ahli kesehatan, menteri, kepala daerah terkait lonjakan kasus COVID-19 dan munculnya varian virus dari berbagai negara. Nah, bagaimana cara kita melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan di ruang kelas? Yang pertama, sebelum kalian masuk ruangan, kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu.
Lalu kalian dilarang melakukan kontak fisik atau berjabat tangan. Jadi kalian cukup menanggupkan kedua telapak tangan, tidak berkerumun, menerapkan social distancing, menempati meja yang telah ditetapkan. Jadi mejanya kalian tidak boleh bergantian, menggunakan alat belajar sendiri. Nah, jika kita nanti akan melaksanakan pertemuan tatap muka, pasti tatap muka secara terbatas, bukan sekolah seperti biasanya. Seperti simulasi, tatap muka dan daring, sebagai berikut ini. Ini adalah video saat simulasi pertemuan tatap muka pada bulan April atau bulan Mei atau bulan Maret ya. Ya, kita pernah melakukan simulasi, jadi nanti ketika kalian ada kegiatan sekolah tatap muka seperti ini, kalian wajib memakai masker dan mentaati protokol kesehatan. Tidak boleh berjabat tangan. Nah, selalu ada tugas dari Bapak Ibu Guru untuk menjaga kalian supaya tidak berkerumun, masuk ke ruang kelas juga harus jaga jarak. Begini juga, satu kelas tidak boleh diisi lebih dari 20 siswa. Ini hanya dilakukan ketika kita sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk melaksanakan pertemuan tatap muka. Selama masih belum ada keputusan, maka kita masih melakukan kegiatan pembelajaran daring atau online. Nah, ada kegiatan relaksasi, di mana relaksasi itu adalah proses istirahat. Tapi kalian tidak boleh keluar kelas dan tidak boleh berkerumun, jadi makannya tetap di tempat kalian. Kalian membawa bekal sendiri. Jadi setiap siswa dibekali hand sanitizer ya. Ya, ketika kalian melakukan pembelajaran, maka ada siswa juga yang melakukan pembelajaran dari rumah karena bergantian sistemnya, shift. Ada yang masuk dan ada yang di rumah. Nah, ini persiapan pulang, berdoa seperti biasanya.
Nah, pulangnya juga satu-satu. Ada Bapak Ibu guru yang mengatur supaya kalian tidak berkerumun, bergerombol. Sebelum pulang juga kalian mencuci tangan terlebih dahulu di wastafel yang telah disediakan. Nah, kalian juga dicek suhunya. Jika menunggu untuk dijemput, kalian ada di ruang tunggu di dalam sekolah, tidak boleh di luar sekolah karena menghindari berkerumun. Sekian materi dari Bu Ella. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian mengumpulkan tugas di link yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.